ini terbagi menjadi dua sesi. Yang pertama presentasi, yang kedua tanya jawab antara peserta dengan dewan penguji. Sesi pertama dimulai. Sebelumnya saya akan membacakan riwayat akademik peserta, proses pelaksanaan penelitian, pembuatan laporan, dan memeriksa kelengkapan data dukung. Penilaian objektif saudari atas nama Diana Putri Lazeta, program studi sistem informasi konsentrasi SIM IPK terakhir 3,84. Saudari mendapatkan nilai objektif sebesar 100. Betul ya? Peserta sidang dan saudara-saudari, sesi pertama dimulai. Kepada peserta dipersilakan menyampaikan presentasi dengan waktu 10 sampai 15 menit. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Uji, Ibu membuka masker dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Uji yang telah mempersilahkan Diana untuk dapat mempresentasikan dan tidak skripsi Diana ini. Kalian tahu gak sih, saat ini aset-aset digital terutama e-jurnal masih banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab, seperti manakah jurnal kuitator yang dapat meresahkan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem pengamanan yang mengungkapkan aset digital khususnya e-jurnal, yaitu blockchain. Penerapan blockchain bisa menjadi gagasan yang baru pada OJS. Hal ini dikarenakan dengan kelebihannya di blockchain bisa mewujudkan proses sistem pengamanan yang ideal. That's why adanya autentikasi blockchain pada jurnal bisa mewujudkan sistem pengamanan yang benar dan efektif. Sehingga teknologi blockchain merupakan terobosan yang tepat dengan harapan kedepannya teknologi blockchain dapat meningkatkan kualitas dari aset digital e-jurnal. Maka dari itu, Diana mengusulkan tema penelitian pengembangan aset digital e-jurnal berbasis teknologi blockchain. Presentasi ini akan berlangsung selama 15 menit dan dirangkum ke dalam 17 slide. Pasti teman-teman bertanya, apa sih TMJ itu? TMJ atau Teknik Jurnal merupakan layanan publikasi jurnal ilmiah yang tergabung dalam Panduan Sejahtera Indonesia dan didukung oleh Alphabet Inkubator. Without any further ado, let me introduce myself. Hello everyone, my name is Diana Putri Lazeta. Diana merupakan mahasiswa jurusan Sistem Informasi dengan konsentrasi Sistem Informasi Manajemen. Kita lebih jauh, yuk tinggal scan aja barcode-nya. Sebagai pribadi kalian selalu berusaha menserikan aktivitas keseharian Diana. Alhamdulillah, Diana telah berkontribusi dalam 9 international paper, di mana 2 diantaranya alhamdulillah telah terpublish dan terakreditasi SINTA. Dalam menjadi penelitian ini tentunya Diana gak sendirian loh. Diana dibentorkan oleh 2 mentor yang dan 1 stakeholder yang luar biasa hebat dan tangguh, yaitu ada Prof. R1 mentor 1, Ibu Desi Apriani selaku mentor kedua, dan ada Ibu Lina Lufiani selaku stakeholder. Berkat semangat dan dukungan luar biasa diberikan para mentor hebat tersebut, alhamdulillah mengantarkan Diana telah meraih total bimbingan sebanyak 103 kali bimbingan dari total sebanyak 10 kali. Dan dengan penuh semangat bara guna melakukan 200 dari latihan penelitian ini, alhamdulillah telah mencapai 100 kali latihan. Alhamdulillah selama menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Al-Azhar, Diana berhasil mengikuti 6 dharma, di mana yang paling membanggakan bagi Diana yaitu menjadi VIC TMJ dengan grade yang fantastis yaitu A+. Dan dengan penuh cinta guna membangun program penelitian ini, alhamdulillah telah terdapat 4 paper yang terrealisasikan, membuktikan adanya penelitian ini dan membawa kemajuan bagi Universitas Al-Azhar. Selama menjadi penelitian, Diana berhasil mengikuti 2 hibah, yaitu ada hibah akademik Komicen yang alhamdulillah lolos dan mendapatkan pendanaan fantastis sebesar 90 juta rupiah. Tidak hanya itu, terdapat juga hibah PDUPT yang tulisan di kemas cantik menggunakan PowerPoint latex dengan format lokal lebih menyelesaikan buku pedoman skripsi dan tesis versi 3.0, di mana mahasiswa dapat memilih satu di antara 3 opsi yang ada. Di sini yang memilih opsi ketiga yaitu hibah penelitian ristek tinggi. Mari kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini berdasarkan dari peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 yang membahas mengenai penyerangan perizinan berusaha berbasis risiko, di mana pada pasal 14 ayat 5 memuat tentang aktivitas pengembangan teknologi blockchain. Hal tersebut berkesinambungan dengan RIR atau Rencana Indonesia Kerja 5.0, di mana pada bab 1 pendahuluan memuat tentang topik unggulan pada penelitian ini, yaitu salah satunya adalah blockchain. Hal tersebut menimbulkan dorongan bagi Diana untuk dapat menerapkan security pada jurnal. Dari latar belakang tersebut dapat tarik permasalahan, yaitu masih kurangnya keamanan aset digital di jurnal seperti maraknya data palsu, duplikasi jurnal, dan masih banyak lagi dikarenakan belum adanya verifikasi jurnal yang valid. Nah, seperti halnya gebetan, jurnal juga perlu diberi keamanan ya, agar tidak dapat disalahgunakan. Oleh karena itu, TMJ berkolaborasi dengan Alphabet Blockchain
guna memperketat pemalsuan dan penyalahgunaan jurnal dengan diterapnya sistem pengamanan berbasis teknologi blockchain. Kenapa harus blockchain ya? Blockchain memiliki kelebihan seperti kepentingan pribadi di mana data tidak dapat diambil alih oleh orang lain, dapat dipercaya karena sistem berjalan dengan pasti, transparansi atau log transaksi dapat terlihat, rekam jejak serta pendistribusian jurnal dapat dibuktikan, permanen itu data tidak dapat diubah, dan juga lebih efisien karena tidak merugikan pihak ketiga. Metode degradability yaitu ada metode Pinchas. Why Pinchas? Pinchas lebih tebar dan lebih mendetail pada 6 elemen seperti performance, information, economics, culture, efficiency, and service. Setelah sistemnya berjalan dengan lancar, maka akan dilakukan pengujian menggunakan black box testing. Nah, mari kita simak video dari verifikasi salah satu jurnal yang terautentikasi oleh blockchain. Verifikasi ini bertujuan untuk memeriksa apakah jurnal tersebut sudah terautentikasi blockchain atau tidak. Dan berikut hasilnya. Tada, ternyata jurnal sudah terautentikasi oleh blockchain, di mana juga terdapat dalam bentuk PDF. Tidak lengkap rasanya jika peneliti tidak memiliki target. Oleh karena itu, Dana menetapkan target sebanyak 20 jurnal pada TMJ yang telah terautentikasi oleh blockchain. Nah, tidak hanya cari dia nih yang punya the power of love. Di sini Dana juga punya zamannya journey of love. Sebagai pribadi raja yang tangguh, alhamdulillah selama menjadi PSI TMJ, Diana telah rutin menjalankan daily job yang dimulai dari Agustus sampai September 2022 sebagai bentuk cinta Diana kepada TMJ. Dan alhamdulillah berkat kepercayaan dan antusiasme luar biasa diberikan banyak pihak pada TMJ, mengatakan TMJ memiliki penulis sebanyak 270 penulis yang tersebar pada 11 provinsi. Proses yang dijalankan selama berbulan-bulan itu menghasilkan buah yang manis. Dengan mengucap puji syukur, alhamdulillah telah terdapat 30 jurnal pada TMJ yang telah terautentikasi blockchain. Benar hal tersebut menandakan bahwa pencapaian sudah tercapai sebanyak 150% dari target. Dan TMJ juga telah melebarkan sayap dengan menerapkan teknologi blockchain pada LOA dan sertifikat yang dirasakan langsung oleh para penulisnya. Seperti salah satu testimoni author dari Budui yang mengatakan bahwa jurnal tersebut sudah diberi keamanan sehingga lebih terjaga keamanannya. Alhamdulillah tersampailah kita pada presentasi ini. Terima kasih banyak kepada orang hebat yang telah mensupport Diana dalam menjalani skripsi Diana ini. Nah, dia sedikit Diana ada pantun nih, jangan bilang cakep ya. Bakar padi sampai bersih. Cakep. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat duduk kembali Diana. Baik, memasuki sesi kedua yang dijawab antara delegasi dengan peserta. Saya akan mulai dari saya sendiri. Nanti akan dilanjutkan ke penguji 1 dan penguji 2. Baik, Diana, guru mau tanya di sini. Diana ambil judulnya tentang pengembangan aset digital e-journal. Ya, tolong dijelaskan kepada saya makna dari pengembangan aset digital e-journal yang dimaksud Diana itu seperti apa? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya singkat. Pertama, dari aset digital itu sendiri memiliki pengertian yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Aset digital itu ada macam-macam jenisnya seperti bisa PDF, bisa gambar, bisa audio. Nah, makanya ini termasuk dalam PDF sehingga masuk dalam aset digital. Sehingga dalam penelitian ini dia ingin mengembangkan aset digital tersebut dengan menggunakan teknologi blockchain. Di bagian apanya yang Diana kembangkan? Di bagian jurnal. Di bagian jurnal bisa dikasih lihat ke saya?
Semuanya maksudnya Kalau untuk verifikasi semuanya bisa. usernya siapa aja? Saya nggak bisa ke sana kan? Kalau untuk aplikasi ya, tapi kalau untuk sebenarnya ini kan namanya verifikasi mengenai tunnel itu bisa dalam pencatatan saja. Oh, berarti boleh bisa masuk sini? Bisa kalau untuk Terbuka verifikasi untuk bisa. umum? Iya. Berbayar atau tidak? Tidak. Oh. Kita bisa terus. Ini katanya konsumen sudah verifikasi oleh komisi. Oke. Terus yang Diana masuk security-nya di bagian apa? Jadi kalau di blockchain ini kan sudah ada kayak data-datanya. Dia pakai kode hash ya? Iya. Kode hash-nya yang mana? Ini. Benar. Benar nggak? Ini proyeknya kamu loh. Biasanya kalau misalkan setahu saya blockchain itu mau verifikasi ada kode hash-nya. Diana yakin nggak yang itu? Apa belum tahu? Terdiri dari apa aja kode hash itu? Ayo. Karena ini baru untuk verifikasi. Ya. Nah, sekarang tadi kamu ada penjelasan yang saya garis bawahi tentang security, keamanannya. Gitu. Makanya saya bertanya sama kamu. Biar tahu nih kalau misalkan ini setelah diverifikasi sudah diberikan kode keamanan. Gitu. Dari sisi apa orang awam tahu kalau misalkan ini sudah diverifikasi dari sisi keamanan? Diana ada before after nggak? Artikel yang belum diverifikasi seperti apa, yang sudah diverifikasi seperti apa gitu.
Judulnya apa dia? Pengembangan aset digital e-jurnal berbasis teknologi blockchain. Pengembangan aset digital e-jurnal. Aset digital e-jurnal tuh lupa apa aja? Informasi yang pertama ini aset digital itu kan bisa macam-macam bentuknya, ada PDF, audio, video, itu bisa termasuk dalam aset digital. Maksudnya nomor PNG kan jurnal dalam bentuk PDF, itu lagi sudah termasuk dalam aset digital. Jadi kayak OJS ya? Iya. OJS ya? Berarti ini kamu buat OJS, tapi dengan teknologi blockchain gitu. Perbedaannya itu dengan OJS yang biasa. Kalau untuk OJS biasa, dia belum menerapkan blockchain pada OJS ini sebagai jurnalnya. Tapi kalau OJS ini sudah diterapkan. Sudah diterapkan metode blockchainnya. Iya. Terus saya baca lagi di tulisan kamu ini kan untuk apa sih fungsinya? Teknologi blockchain ini bermanfaat untuk apa? Untuk fungsi dalam persetangan, teknologi blockchain ini itu memberikan keamanan agar tidak dapat disalahgunakan jurnalnya. Untuk memberi keamanan agar tidak dapat disalahgunakan. Keamanannya gimana misalnya? Apa aja yang diamankan dari PDF ini? Jadi yang diamankan itu di bagian jurnal, jadi bisa Iya, apa aja bentuk keamanannya itu apa aja? Keamanan bentuk apa aja yang diamankan? Bentuk keamanannya. Kenapa sih harus pakai metode blockchain untuk mengamankan apa? untuk pemakaman dari sekarang kan teman-teman tuh kayak penyalahgunaan jurnal, terus habis itu jurnal itu juga moderator dan sekarang kan masih banyak tuh jurnal moderator, terus ada juga jurnal abal-abal yang itu bisa dipakai tanpa, jadi kita juga nggak bisa kayak jurnalnya diambil tapi kita juga nggak bisa kembali karena juga nggak ada keamanan. Jadi di sini kita pakai blockchain untuk menghindari tersebut. Jadi dengan metode blockchain kita nggak bisa ngambil paper kamu Iya. dari OJS ini. Iya, jadi lebih ini kawannya. Bisa diambil nggak sama orang? Mungkin bisa. Sebenarnya sih nggak. Kalau untuk cuma ngambil doang sih bisa, tapi mungkin kalau bisa digunakan itu nggak bisa. Kalau bisa jadi salah gunakan. Iya, salah gunakannya masalah bentuknya gimana? Misalnya jurnal kita kayak diambil orang, terus kayak mungkin dikasih ke orang atau untuk dijual aja atau gimana, itu nggak bisa karena udah ada data-data kita di dalam di blockchain. Jadi mengurangi kepalsuan data. Iya. Kepalsuan data, duplikasi dokumen, Iya. kayak gitu. Oke, terus apa sih di tulisan kamu ini apa sih antara hubungannya antara blockchain terhadap OJS dengan metode Peaches? Dan itu terima kasih pertanyaannya. Kalau jadi kalau dengan metode kritis ini kita jadi lebih terarah dan lebih jelas untuk mengetahui apa aja yang digunakan ini, apa saja yang digunakan di metode ini. Seperti kritis kan ada kayak performance, nah kita bisa lihat performance-nya seperti apa kan metodenya. Coba dijelaskan Peaches di metode kamu ini.
Just itu performance itu apa? Performance itu kita lihat jadi tentang prosedur yang ada. Kenapa? Prosedur yang ada di organisasi. Prosedur? Proses atau prosedur yang ada pada organisasi. Terus kenapa isinya itu kayaknya sistem lama masih berbentuk manual atau paper dan sistem baru sudah terdokumentasi dalam bentuk PDF. Kenapa di performance itu isinya itu? Karena kalau bagian performance kan bisa masuk ke bagian proses. Jadi kalau dulu kan prosesnya masih dalam kertas segala macam, sekarang sudah dalam digital, bentuk digital. Misalkan digital. Penjelasan kamu ya. Terus information. Information. Artinya dulu, yang kamu tahu tentang information itu dalam proses apa? Informasi. Data-data yang dimuat. Data-data yang dimuat. Data-data yang dimuat. Ya. Oke. Apa isinya di dalam sistem blockchain ini? Kalau untuk bagian lama informasinya kan perlu lengkap ya. Kalau ada set baru ya ada yang lebih cerita dokter baru kayak sudah diperhatikan dokter tadi ada publikingnya ada Kenapa? Yang lama seperti apa? tidak menemukan data yang lengkap. Tidak memiliki data yang lengkap seperti Misalnya kalau misalnya di verifikasi blockchain itu dia nggak ada data sama sekali yang muncul, tapi kalau selain dari blockchain dia ada data-datanya seperti tanggal publiking. betul. Oke, kemudian ekonomi, biaya, Iya benar. Estimasi. biaya. Jadi gimana? Setelah adanya blockchain ini biayanya seperti apa? Sebelum dan sesudahnya. Kalau untuk lama kan masih pakai kertas, jadi pasti Kertas itu maksudnya gimana sih? kayak jadi dulunya dicetak gitu. Jurnalnya dicetak. Oh ini hasilnya setelah dapet LOA semua paper yang diterima dicetak yang lama tuh MJ dalam bentuk satu buku jurnal. Oh sekarang udah nggak dicetak? Sekarang dicetak, tapi untuk misalnya kalau orang mau akses jurnal pun masih bisa dapatkan secara free atau gratis dari OJS. Kalau apa? Kalau misalnya orang mau akses jurnal secara digital pun bisa karena gratis atau free di OJS-nya. Jadi biaya makin lebih agak berkurang, nggak harus apa-apa cetak semua. Kalau itu kan kayaknya dari dulu, jadi udah free, bisa dilihat, bisa di-download gitu. Ya, jadi orang juga nggak perlu cetak lagi tuh, jadi Iya, dari dulu emang begitu, nggak perlu cetak lagi. Dan OJS yang lama kan sebelum ada metode blockchain, jurnal-jurnal yang lain juga begitu kan. Kamu bisa dicek secara langsung billingnya, gitu, kemudian bisa di-download. Dari dulu kan emang begitu. Perbedaan ekonominya apa? kalau misalnya sebelumnya kan suka ada data yang tidak dibutuhkan ya, di sana harus ada jurnal cetak dulu segini. Kalau sekarang karena kita Gimana kenapa? Tiba-tiba ada cetak jurnal. misalnya dulu kan ada tiba-tiba ada kebutuhan dana tidak terduga, misalnya harus cetak paper ini. Kalau sekarang karena ada sudah digital, jadi Nah, dulu ada pengadakan itu satu jurnal udah diterbitkan dalam waktu berapa buku ini. Tidak ada masalah seperti itu.
Iya benar. Jadi formatnya udah ada dan mereka udah ada. Karena latex itu dia kayak modding gitu loh ya. Keinginan ya. Iya. Ya, jadi nggak yang benar-benar cuma copy paste harus disesuaikan dengan daerah. Itu menurut saya poin yang cukup bagus untuk mahasiswa sarjana ya. Lalu di sini saya ingin tanyakan ke Diana, itu kontribusi dari penelitian kamu apa? Kontribusi berarti judulnya apa? Pengembangan aset digital di jurnal berbasis teknologi blockchain. Oke, nah dari judul tersebut kontribusinya untuk PMJ atau untuk mungkin di tingkat kamu dalam pandawan sejarah Indonesia dan algoritma partner. Nah, kontribusinya dari penelitian kamu ini terhadap mereka apa? Baik, alhamdulillah atas pertanyaannya. Kontribusinya yaitu berarti saat ini sudah terdapat 30 jurnal pada TMJ yang terverifikasi oleh blockchain. Jadi dari 10 volume 6/2 sampai yang baru volume 7/2. Oke, apa tadi? Ada Ada intinya. kontribusinya yaitu dia telah menetapkan blockchain pada 3 terbitan TMJ terbaru, yaitu volume 6/2 sampai volume 7/2. Itu sudah terverifikasi oleh blockchain. Oke, kontribusinya untuk lebih mengamankan jurnal TMJ. Nah, selain itu dari penelitian kamu, menurut kamu apa yang harus dikurang? Apa yang harus diperbarui untuk mungkin setelah kamu ada yang mengembangkan lagi yang kamu belum bisa kembangkan sampai dengan sidang saat ini? Kayak gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin menurutnya harus dikembangkan di bagian ini kan ya, ya testimoni. Dia kan testimoni masih manual ya, misalnya lewat via WhatsApp atau gitu. Mungkin kedepannya bisa fitur kayak komentar atau testimoni di webnya tentang blockchain, Di web TMJ-nya atau di web apa? di web TMJ-nya. Oke, di web TMJ karena kamu membawa TMJ ya. Oke. Lalu di sini sendiri kamu testimoninya ada siapa yang paling besar menurut kamu? Ada penelitiannya ada dari Bu Vivi dan ada Budi selaku author dan reviewer di TMJ. Oke, mereka ini siapa? Kalau Bu Vivi dia itu kan salah satu customer setia TMJ. Kalau untuk Budi itu salah satu author, dia reviewer tapi juga pernah satu di TMJ sebagai author. Oke, TMJ sendiri udah terakreditasi ya? Saat ini udah ada berapa terbitan? Sudah ada 3 terbitan. Oke, tidak terbitan. 3 terbitan. 3 terbitan berarti volume 3. Dari volume 6/2 Februari, Oke. volume 7/1 Juni, volume 7/2 Oktober. Jadi udah ini ya. Ya menurut kamu kekurangan dari penelitian kamu apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Karena kan kamu tadi presentasi banyak menampilkan kebutuhan dari penelitian kamu. Nah, artinya nggak luput dari kekurangan yang harus nantinya bisa dikembangkan lebih lagi. Selain testimoni, pastinya kan ke arah blockchain-nya mungkin atau ke arah kayak begini apa yang masih kurang? Mungkin masih kurangnya di bagian blockchain ya, Bagian blockchain, kenapa blockchain? karena dia lebih fokus kepada bagian jurnalnya. Jadi kalau blockchain dia hanya progres bisa saja. Oke, kalau begitu menurut saya udah cukup kita desain dulu kemarin untuk komunikasi. Diana, khusus untuk yang saya, jadi nanti kalau misalkan ada revisian atau apa, Diana minta tolong besok dicetak untuk lembar pengesahan pengujinya. Ya, besok saya tunggu sampai dengan jam 5 sore. Tapi saya tanda tangan dulu.